Hai, saya Valerian Kalisa dari 10 MIPA 1. Untuk kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang bagaimana cara untuk merakit PC. Sebelum kita mulai, kita harus mengetahui apa itu PC. PC itu adalah seperangkat komputer yang berfungsi untuk mengelola data input dan menghasilkan data output berupa data informasi sesuai keinginan user. Nah, untuk komponen kali ini apa aja sih yang kita butuhin buat merakit suatu PC? Yang kita butuhkan di sini adalah casing, motherboard, HFS atau heatsink fan, DVD airway drive, VGA card, RAM, power supply, hard disk, kabel SATA, prosesor. Untuk tambahan sebenarnya tidak ada tambahannya, cuman saya sarankan untuk menyediakan RAM, 2 RAM dan 2 kabel SATA. Nah, untuk langkah pertama dalam merakit PC, kita memerlukan hard disk dan casing. Yang casing ya pasti harus ya, karena nanti takutnya berantakan. Jadi casing itu sebenarnya buat apa sih? Untuk melindungi komponen-komponen PC terhindar dari debu, air, panas, dan kotoran. Dan juga hard disk itu untuk apa sih? Hard disk itu untuk menyimpan data komputer. Nah, penempatan hard disk itu kita bisa lihat dari tempat yang sudah disediakan di casing. Jadi setelah itu jangan lupa dibaut agar tetap kencang. Nanti saya akan kasih foto-fotonya di sini gimana penempatannya. Untuk selanjutnya kita bisa menyiapkan DVD airway drive. DVD airway drive itu untuk apa sih? DVD airway drive ya sudah kita bisa tahu untuk membaca kaset-kaset, untuk membaca sebuah kaset. Sebenarnya untuk PC sekarang kita udah jarang ya memakai CD airway drive. Jadi sekarang lebih canggih lagi. Dan penempatan DVD airway drive itu di mana? Penempatan DVD airway drive itu biasa di atas ya, di atas casing, bukan di atas casing ya gitu. Jadi di dalam, tapi tempatannya itu biasa di paling atas. Nanti aku tetap kasih foto di sini. Terus selanjutnya kita harus merakit motherboard. Komponen apa aja sih yang kita butuhkan di motherboard? Sudah pasti kita menggunakan motherboard. Terus kita pasti menggunakan prosesor, HSF atau heatsink fan, RAM, dan VGA card. Cuman VGA card jangan dipasang di motherboardnya dulu langsung. Itu nanti akan ditaruh setelah pemasangan motherboard yang sudah dipasangkan ke casing. Nah, untuk motherboard itu apa sih? Motherboard itu papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS. Untuk apa sih? Untuk menggabungkan seluruh komponen yang penyusun sebuah komputer. Terus selanjutnya, prosesor untuk apa? Prosesor itu sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jadinya sebuah sistem komputer. Untuk apa prosesor itu? Untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Nah, prosesor itu juga kita biasa sering sebut sebagai otak komputer. Untuk RAM itu untuk apa sih? RAM itu tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi. Dan HSF itu apa? HSF itu membantu proses pendinginan sebuah prosesor. Jadi dia bentuknya pasti kayak ada kipas-kipas gitu. Cuman berbeda dengan fan. Untuk VGA card itu apa?
VGA card itu menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Seperti ya menampilkan video gitulah ya. Dan di mana mereka ditempatkan? Mereka ditempatkan pertama, prosesor. Prosesor biasa ditempatkan di sebuah kotak kecil yang terdapat di motherboard. HSF itu ditaruh di bagian atasnya, ditaruh di tingkat atas dari prosesor tersebut. Nanti di dekat prosesor, di dekat tempat prosesor, di samping-sampingnya bakal ada pengait 4. Langsung di klek-klek-klekin aja. Untuk RAM itu kita bisa taruh di tempat seperti garis-garis gitu. Mereka biasa kayak ada 4 garis gitu, cuman kita taruh kan 2. Dikaitkan dari ujung ke ujung. Nah, untuk selanjutnya VGA card aku bilang jangan dipasang dulu, karena motherboard akan dibautkan ke casing dulu, baru HSF akan dikoneksikan ke motherboard dan juga akan dibautkan ke casing. Untuk selanjutnya kita memerlukan power supply. Power supply untuk apa sih? Power supply itu sebagai pemberi suatu tegangan serta arus listrik kepada komponen-komponen komputer lainnya. Power supply itu berbentuk kotak besar ya. Kotak besar yang ya segini aja. Nanti akan ditaruh di sini. Selanjutnya, fan. Fan itu untuk mendinginkan, membantu mengeluarkan panas dari casing tersebut, dari PC tersebut, dan menggantikannya dengan udara segar. Fan itu ditaruh di mana? Fan itu biasa kita bisa tahu ditaruh biasa di atas berseberangan dengan DVD drive, DVD RW drive. Nah, kita sudah memasuki langkah untuk memasang semua kabel-kabel yang ada. Pertama yang harus kita pasang kabel fan. Nah, kabel fan tersendiri mempunyai 2 jenis, tetapi itu berbeda fan. 2 jenis, ada yang tipe 3 atau 4 pin, dan juga ada yang tipe soket Molex ya, sorry. Kalau misalnya kita mendapatkan 4 atau 3 pin, itu kita pasangkan atau kita hubungkan ke motherboard. Kalau kita mendapatkan tipe yang soket Molex, kita bisa mencolokkan itu ke power supply. Nah, untuk kedua, kita menghubungkan kabel yang ada pada casing. Kabel yang pada casing itu ada apa aja sih? Di situ ada power LED, reset SW, power SW, dan juga HDD LED. Itu untuk apa semuanya? Itu untuk lampu, menghidupkan lampu power, lampu hard disk, dan juga menghubungkan sebuah tombol restart yang ada pada casing. Semua itu dihubungkan ke motherboard juga. Nanti ada tempatnya, dan kalian saya sarankan untuk tidak membuang kertas instruksi dari kotak motherboard, pengusaha motherboard, karena itu penting untuk penempatan kabel-kabel. Ketiga, kabel dari power supply yang berjenis SATA kita hubungkan ke hard disk. Untuk ke kabel yang keempat, kita menghubungkan kabel power supply berjenis PCI strip E ke colokan yang terdapat di VGA card. Untuk yang kelima, kita hubungkan kabel power supply berjenis Molex connector ke colokan yang terdapat di DVD RW drive. Nah, kalau misalnya DVD RW yang baru, dia sudah menggunakan kabel yang SATA.
yang berjenis SATA. Untuk yang keenam, kita menghubungkan kabel power supply berjenis 20+4 konektor ke colokan yang terdapat di motherboard. Jangan hilangkan kertas instruksinya karena di situ akan terdapat di mana penempatan kabel colokan-colokan itu akan disambungkan. Nah, untuk yang terakhir ini kita baru membutuhkan kabel SATA. Jadi tadi saya sudah bilang kabel SATA kita pakai dua kabel SATA, di mana aja itu bakal dikoneksikan. Jadi kabel SATA akan mengkoneksikan antara motherboard dengan DVD dan motherboard dengan hard disk. Jadi dua yang kita pakai ya, dua-duanya tersambung ke motherboard. Oke? Semoga untuk tutorial penjelasan merakit PC kali ini akan membantu kalian untuk merakit-rakit PC. Dan setelah selesai merakit semua, jangan lupa dicek sekali lagi. Maaf jika ada perkataan saya yang salah, dan semoga kalian bisa memakluminya. Terima kasih. Saya Valerin Kalisa dari 10 MIPA 1. Bye bye.